Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Romo selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking kelas 2025A, serta teman-teman yang terkasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat rahmat dan perlindungannya, sehingga pada kesempatan ini, Tuhan masih bisa memberikan kita nafas kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ardianus Durbin. Saya dari kelas 2025A. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah pidato singkat yang berjudul Bilangan Bulan. Hadirin yang saya hormati, matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Matematika tidak hanya berkaitan dengan angka dan rumus, tetapi juga melatih cara berpikir yang logis, sistematis, dan juga kritis. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang ilmuwan besar dunia, Albert Einstein, yang pernah mengatakan bahwa pure mathematics in its way the poetry of logical ideas, yang artinya matematika murni dengan caranya sendiri adalah puisi dari gagasan-gagasan logis. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa matematika bukan sekedar hitungan, melainkan sarana untuk melatih dan mengekspresikan pemikiran logis manusia. Salah satu konsep paling dasar yang menjadi fondasi pemikiran matematis tersebut adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan juga bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif dilambangkan dengan tanda minus, seperti -1, -2, dan seterusnya. Bilangan 0 dilambangkan dengan angka 0, sedangkan bilangan bulat positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Konsep bilangan bulat ini menjadi dasar bagi hampir seluruh cabang matematika. Hadirin sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat menjadi peranan yang sangat nyata. Kita sering menggunakannya untuk menyatakan suhu, ketinggian, keuntungan dan kerugian, serta berbagai kondisi lainnya. Sebagai contoh, suhu udara di bawah 0 derajat Celcius dinyatakan dengan bilangan bulat negatif, sedangkan suhu di atas 0 derajat dinyatakan dengan bilangan bulat positif. Tanpa bilangan bulat, kita akan kesulitan menggambarkan kondisi-kondisi tersebut secara tepat. Dalam bidang ekonomi, bilangan bulat juga digunakan untuk menyatakan kondisi keuangan. Keuntungan dilambangkan dengan bilangan positif, sedangkan kerugian dilambangkan dengan bilangan negatif. Misalnya, keuntungan sebesar Rp200.000 dapat ditulis sebagai plus 200.000, sedangkan kerugian sebesar Rp75.000 ditulis sebagai min 75.000. Dengan bilangan bulat, informasi keuangan dapat dianalisis secara lebih rasional dan objektif. Hadirin yang berbahagia, dalam dunia pendidikan, bilangan bulat merupakan materi dasar yang harus dipahami dengan baik oleh peserta didik. Pemahaman bilangan bulat menjadi fondasi untuk mempelajari materi matematika lanjutan seperti aljabar, persamaan linear, dan sistem bilangan lainnya. Albert Einstein juga pernah mengatakan, "Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think." Yang artinya, pendidikan bukanlah tentang menghafal fakta, melainkan melatih pikiran untuk berpikir. Kutipan ini menegaskan bahwa tujuan utama mempelajari bilangan bulat bukan hanya untuk mendapatkan jawaban benar, tetapi juga untuk melatih cara berpikir yang benar. Bilangan bulat memiliki beberapa operasi hitung dasar, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Untuk memperjelas pemahaman, berikut saya sampaikan beberapa contoh soal bilangan bulat beserta pembahasannya. Contoh yang pertama yaitu
soal tentang penjumlahan. Misalkan diberikan sebuah soal, yaitu min 9 ditambah 14. Jadi, pembahasannya yaitu, karena 14 lebih besar dari angka 9, maka hasil penjumlahan mengikuti tanda bilangan yang lebih besar yaitu bilangan positif. Maka hasilnya yaitu min 9 ditambah 14 yaitu sama dengan 5. Contoh soal yang kedua yaitu soal pengurangan. Misalkan diberikan sebuah soal yaitu 7 dikurang min 11. Jadi pembahasannya yaitu mengurangkan bilangan negatif sama dengan menambahkan bilangan positif. Jadi 7 dikurang min 11 yaitu sama dengan 18. Hadirin yang saya hormati, selain penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian dan pembagian juga sangat penting dalam bilangan bulat. Contoh soal yang ketiga yaitu soal tentang perkalian. Misalkan dalam soal diberikan min 6 dikali dengan 5. Maka pembahasannya yaitu perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Maka min 6 dikali dengan 5 yaitu sama dengan min 30. Contoh soal yang terakhir yaitu soal tentang pembagian. Misalkan dalam soal diberikan min 36 dibagi dengan 9. Maka pembahasannya yaitu pembagian bilangan negatif dengan bilangan positif yaitu menghasilkan bilangan negatif. Maka min 36 dibagi dengan 9 yaitu sama dengan min 4. Melalui contoh-contoh tersebut, kita belajar bahwa bilangan bulat menuntut ketelitian dan pemahaman aturan yang jelas. Kesalahan yang kecil dalam memahami tanda bilangan dapat menghasilkan jawaban yang jauh berbeda. Teman-teman sekalian, lebih dari sekadar konsep matematika, bilangan bulat juga mengajarkan nilai kehidupan. Bilangan positif dan bilangan negatif dapat diibaratkan sebagai keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh manusia. Keduanya merupakan bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dari bilangan 0, kita belajar tentang titik awal dan keseimbangan bahwa setiap orang selalu memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Dengan mempelajari bilangan bulat, kita dilatih untuk berpikir logis, objektif, dan bertanggung jawab. Pola pikir ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Akhir kata, semoga pidato yang saya sampaikan saat ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya bilangan bulat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya menyadari bahwa pidato ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan juga Bapak Romo. Atas perhatian hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih.